Bersama-sama kita sudah memasuki hari pertama kemarin tentang spiritualitas gereja Katolik, tentang perkawinan. Jadi perkawinan itu diatur oleh gereja supaya apa? Berjalan baik dan benar. Karena tidak semua yang baik belum tentu benar. Ya toh? Misalnya mertua ngedengerin anaknya, keluarga anaknya, kok ribut terus, kok gaduh terus, kok lama-lama ndak pernah damai keluarga anakku ini, lalu mamanya ini sudah demi kebaikan, wes pisah aja, cerai saja. Baik tapi tidak benar, ibunya jadi setan, menganjurkan yang tidak benar. Baik tapi tidak benar. Jadi gereja itu mau mengajarkan baik dan benar, baik dan benar. Kalau baik itu ya baik untuk kita, membawa kedamaian, betul, membawa perbaikan. Tetapi benar itu di mata Tuhan kebenaran. Kita malam ini dua sesi. Satu sesi saya berbicara tentang anggur kana. Ini adalah mujizat yang pertama. Sesi yang kedua kita mau berbicara bahwa dalam perkawinan itu ada batasan. Contohnya batasannya apa? Apakah boleh seorang istri membuka WA-nya suami? Oh, lihat. Para istri pemegang kekuasaan langsung berteriak, boleh. Jadi ini ada batasan. Mana batasan yang boleh, mana yang tidak. Apakah boleh para suami ini pergi dengan teman-temannya terus? Oh, langsung tidak boleh. Karena istri juga di rumah. Lihat, ini membuat cepat mati para suami gitu ya. Maka harus ada batasan. Kami para imam pun ada batasan. Hidup rohaniwan rohaniwati ada batasan. Bolehkah seorang pastor memboncengkan janda? Ya, kalau jandanya sudah yang seperti ini, tua bangka, ya nggak akan masalah gitu ya. Diboncengkan kena gejolongan sendiri, meninggal dunia langsung gitu ya. Tapi kalau jandanya kembang, walaupun pasturnya sudah tua, nggak boleh. Gitu ya. Jadi ini harus ada batasan. Ini batasan. Walaupun jaraknya sama, mau ke pastoran, tapi ya saya pastor, akan menjadi batu sandungan. Kami di biara ada ruang tamu, ya ruang tamunya ada jendelanya, dan jendelanya kacanya terang, sehingga kita bisa tahu ngapain itu pastor. Kalau tiba-tiba gordengnya ditutup, ini kan ada batasan. Supaya apa? Supaya semuanya tidak membuat pikiran yang macam-macam. Bolehkah pastor membawa seorang ibu-ibu ke kamar dia? Tidak boleh, kecuali ibu itu memang pembantu pastoran yang membersihkan kamarnya gitu. Tidak boleh, itu aturan ada. Maka nanti saya berbicara dalam perkawinan pun ada. Kita berbicara dulu tentang perkawinan di Kana. Ini adalah mujizat pertama. Bagus. Yesus membuat mujizat pertama bukan di bait Allah, dalam pesta hari raya besar, tidak. Yesus membuat mujizat pertama di mana? Perkawinan. Jadi kita bisa tahu rupanya Tuhan Allah pun melihat bahwa dalam perkawinan itu butuh sekali siapa? Rahmat kehadiran Tuhan.
Saya bacakan terlebih dahulu. Walaupun kata Romo Mariono, umat paroki Sumbawa Besar ini rajin beli kitab suci, tapi tidak pernah baca kitab suci. Kita baca ya, saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu tahu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anggur bagi orang Yahudi adalah lambang pesta. Kalau di Flores, moke, air kata-kata, bakar menyala. Kalau suami sudah minum moke, itu lihat istri cantik jelita, bagaikan bidadari turun dari kawah Gunung Kelimutu. Anggur, dan anggur itu membuat sukacita. Orang minum anggur, kalau orang minum anggur itu sudah tipsi, asik banget. Dan ini lambang sukacita. Dan kalau pesta sampai kehabisan anggur, itu memalukan. Kita juga kalau pesta ngundangnya 200, pasti menyediakan makannya 250, betul atau tidak? Betul, apalagi di Sumbawa ini kan ibu-ibunya bawa plastik toh. Hei, ini untuk suami saya, ini untuk kucing saya, gitu. Sampai rumah tetap dia yang makannya, gitu ya. Kan tadi laporan Romo Mariono. Ini semua saya tahu karena laporan Romo Mariono ya. Selak aku. Jadi di dalam pesta ada sebuah hal yang menarik di sini. Yang tahu bahwa yang pesta kehabisan anggur siapa? Siapa? Maria. Kenapa? Kalau wanita itu datang ke pesta nggak mungkin duduk ngobrol, nggak, pasti apa? Jalan-jalan ke dapur. Boleh nyicip, boleh nyicip. Jadi ibu-ibu tuh tidak pernah makan, selalu nyicip. Tapi nyicipnya beberapa piring gitu ya. Maria tahu, karena Maria peduli. Maria melihat. Dan akhirnya dia berkata pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan Maria tidak menyuruh Yesus buat mujizat dan.
Maria langsung berkata kepada pegawai, lakukan apa yang dia katakan. Bagus. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Ini kunci dari apa? Mujizat. Jadi kalau perkawinan sudah sampai sebuah titik kehancuran, kita harus kembali kepada yang dikatakan Yesus. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Maka Yesus hanya berkata, isi 6 tempayan itu dengan air. Siapa yang tahu? Tempayan itu untuk apa? Mengatakan, tempayan yang dimaksud Yesus untuk apa itu? Mengisi air? No, bukan. Untuk apa itu tempayan itu? Ya, iya betul Bapak, untuk basuh kaki. Betul. Itu air untuk membasuh kaki. Itu air untuk membasuh kaki. Dan tempayannya besar. Itu kira-kira beberapa ratus liter anggur yang dibuat. Dan akhirnya pesta itu terjadi. Jadi ini adalah perumpamaan yang mau memperlihatkan bagaimana perkawinan supaya kembali ada sukacita. Kenapa? Karena seringkali perkawinan, beberapa pastor cerita baru 1 tahun, 2 tahun, saya pun sama, sudah pada apa? Menyerah. Sudah nggak bisa apa-apa lagi pastor. Memang kalau perkawinan itu antara 10-15 tahun, 10 tahun banyak konfliknya, betul. Tapi setelah 10 tahun tidak ada konflik. Bukan tidak ada konflik, karena mau ngapain ribut? Mau dikembalikan kepada orang tuanya, udah pada mati orang tuanya. Ya itu. Jadi akhirnya ya sudahlah. Jadi banyak sekali perkawinan pun kehilangan sukacita. Banyak sekali suami istri yang tidak pernah lagi bicara, pegangan tangan. Saya itu tadi ngelihat ke sini diam-diam, tidak ada suami istri yang pegangan tangan. Tidak ada. Bahkan naik motor pun istri pegangnya jok, bukan pinggang suami. Bahkan lihat, tidak sedikit suami istri yang tidur sudah tidak sekamar lagi, tidak seranjang lagi, dengan alasan dia ngorok, dia gerak terus, saya tidak bisa tidur, dia selalu nidurin saya gitu ya. Selalu banyak alasan. Akhirnya perkawinan hambar, bosen. Kalau terjadi kebosanan, kenapa bisa terjadi? Kita lihat penyebab-penyebabnya. Kita harus sadar, hidup perkawinan itu seringkali terlalu tinggi harapan dan kita tidak siap. Kita waktu pacaran kan harapannya tinggi, ya atau tidak? Wah, pasti kalau nikah dengan dia, dia akan seperti ABRI yang di belakang sana. Dia akan menjaga aku 24 jam. Dia akan melindungi aku. Setelah nikah, pret. Semuanya tidak seperti yang dibayangkan. Tidak. Saya beberapa kali memutuskan pacaran karena pacarnya ini baru pacaran saja, dia sudah main judi dan dia masih tetap, saya mau nikah dengan dia. Bodoh kamu, nanti kalau sudah menikah pasti hilang kebiasaan buruknya. Anda tidak. Jangan berpikir nanti akan berubah.
Tidak, seperti yang saya katakan. Jadi kita harapannya tinggi. Lihat, berpacaran, kan waktu pacaran dia baik banget. Iya, pacaran tuh iklan, sponsor, bohongan semuanya. Kan ada lagunya tuh, jatuh cinta sejuta rasanya, dibelai ditendang amboi rasanya. Iya toh. Coba bapak waktu pacaran pernah keinjak pacar bapak belum? Pernah kan? Terinjak oleh pacar bapak waktu pacaran. Kan nggak apa-apa toh kalau terinjak waktu pacaran, nggak apa-apa. Setelah menikah keinjak, dimarahin langsung gitu. Matanya di mana? Tuh lihat. Kalau pacaran itu semua iklan. Laki-laki baik banget, betul. Karena apa? Ingin merebut hatimu. Kan kalau nggak ada retret, ngelihat orang yang pacaran di Bandung, saya senang sekali. Karena kalau sedang pacaran, laki-laki itu pinter, bisa membuat pantun seperti kemarin itu laki-laki gitu ya. Sampai bingung sendiri Romo Mariono ini buat pantun. Apa kalimat pertamanya? Hidup membujang tanpa kekasih. Setelah itu apa ya? Saya pernah lihat orang pacaran, lalu waktu pacaran kan mereka naik motor berdua, perempuannya dibonceng, langsung pegangnya erat sekali, dan setiap lubang dimasukin itu sama laki-lakinya gitu ya. Disengaja rem mendadak, net, laki-laki kotor cewek. Kecuali Bapak Abri tidak kotor, bersih ya. Bohong lu. Lalu apa? Waktu di atas saya juga datang, saya sendirian naik motor. Mereka pegangan tangan, saya pegang knalpot. Sama-sama anget kata saya itu tuh. Kan kalau laki ngomong kepada perempuan itu teteh bahasa Sunda. Kalau laki-laki AA. Teteh, apa AA? Indah ya. Ikan bersama teteh. Iya. Ih, jengkelin sekali kata saya itu tuh. AA, apa teteh? Lihat banyak bulan di langit AA. Aduh, kita direstui oleh Tuhan Allah. Betul teteh. Teteh lihat nggak, bulannya kurang bintangnya kurang satu teteh. Kok AA tahu? Kan yang satu ada di sini. Dan perempuannya langsung saya langsung berkata, blow on banget sih lo, dibohongin kata saya itu. Tapi itu pria selama dia mau mengambil, dia akan lakukan apapun. Dikasihlah coklat, lihat coklat itu manis, walaupun hitam manis seperti kamu, hitam manis. Tapi setelah kawin kamu tinggal hitamnya. Udah hitam pahit lagi gitu ya gitu. Jadi lihat, itu yang disebut sebagai falling in love. Orang jatuh cinta. Orang namanya jatuh cinta tuh selalu nginget-nginget terus. Di WC pun dia langsung, sedang apa? Ih, aku selalu inget kamu deh. Alah. Hei, Romo Mariono pernah pacaran belum sih Romo? Pernah belum? Hah? Wah. Jadi Romo Mariono ini pernah ditaksir. Maksudnya ditaksir harganya berapa ini gitu ya. Biasanya kita dalam Romo Yoga mungkin pernah pacaran ya.
Kelihatan Romo Yoga ini, melihat Romo Yoga banyak ibu-ibu yang patah hatinya. Karena saya tuh jengkel. Kami tuh tinggal dengan para frater. Beberapa frater ganteng-ganteng. Tante-tante tuh pada datang, ih kok ganteng-ganteng jadi frater sih? Ih kurang ajar banget gitu kata saya. Emang yang jadi pastor harus yang jelek-jelek kata saya. Jadi lihat, pada saat orang jatuh cinta, orang menjadi apa? Tergila-gila. Maka seringkali disebut orang sedang jatuh cinta pun tai kuda rasa sudah pernah merasakan ya. Lihat, saking miskinnya tai kudanya dirasain gitu ya. Itu perumpamaannya seperti itu. Karena apa? Saya mikirin dia terus jatuh. Setelah falling in love, ada masuk dalam perkawinan yang namanya falling out of love. Itu adalah apa? Bosen. Saya udah bosen ngelihat istri saya makin lama bentuknya makin tidak jelas. Saya pernah tanya, Pak, bagaimana ibu? Maksudnya apa, Pak? Dulu Roma saya kalau pegang pinggang dia gini, sekarang dua tangan. Jadi kalau orang namanya falling out of love, bosen, akhirnya apa? Akhirnya hidup perkawinan banyak dilihat sebagai musibah, bukan anugerah. Itu yang kemarin saya katakan. Akhirnya kalau orang sudah bosen dalam perkawinan, banyak sekali melihat kekurangan pasangannya. Banyak sekali melihat kekurangan pasangannya. Langsung pasangannya pun dibanding-bandingkan. Lihat, suami istri itu kalau ke gereja selalu berdua, duduknya di samping. Kalau salam damai dia selalu cipika-cipiki. Kamu kalau salam damai, kamu salamin tante-tante dulu yang lain, baru terakhir saya gitu. Jadi perhatikan, kalau perkawinan tidak pernah bisa dibangun bersama-sama, akhirnya sampai titik di mana perkawinan itu musibah. Kenapa perkawinan menjadi gersang? Karena banyak harapan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Dulu kan saya mimpinya menikahnya tidak seperti itu, tapi jadinya seperti ini. Coba saya tanya, siapa pernikahan yang sekarang terjadi seperti yang dimimpikan? Nggak ada, lihat. Sama. Menjadi imam, menjadi suster. Apakah menjadi imam seperti yang diimpikan seperti ini? Betul. Wah. Hadiah. Aduh, dari belajar banyak seminar, baru sekarang yang mengatakan betul. Aduh. Tepuk tangan untuk Romo Paroki dong. Jadi saya tidak membayangkan jadi pastor seperti ini. Dulu saya membayangkan tuh jadi pastor, saya inginnya di desa dengan ibu-ibunya yang pakai jarik. Apa jarik itu dalam bahasa? Kain, baik kain, pakai kemben, lalu ke gerejanya baunya minyak angin. Itu. Kalau ambil kolektor dari air tali kutang gitu ya, 2000 bau kecut gitu ya. Itu yang saya bayangkan gitu ya, yang susunya sudah tidak di sini lagi, tuh turun ke sini gitu ya. Karena kena gaya tarik gravitasi kan jadi turun gitu ya.
Kan Romo Mariono ini pernah di Papua. Jadi ada tari susu. Hanya di Papua yang bisa seperti itu. Sumbawa nggak ada bunyinya. Jadi banyak harapan. Kok mimpinya saya seperti ini? Kok mimpinya itu kalau ada suami itu pasti bisa ngobrol bareng. Saya ada yang menemanin, saya ada yang melayanin. Buktinya enggak, tidak. Oh, saya itu kalau udah punya istri, pasti istri saya itu selalu melayani saya, selalu baik pada saya. Hai, bunyinya tak terhingga. Yang kedua, apa? Banyak perasaan negatif yang tidak bisa disalurkan. Marah, jengkel. Coba kalau suami istri suruh ngobrol berdua, ujung-ujungnya apa? Berkelahi, lihat. Sudah. Setelah itu pasti pergi, ya atau tidak? Pergi. Nggak selesai. Saya pernah karena apa? Ibu, bapak-bapak harus sadar, perempuan itu dalam satu hari harus mengeluarkan kata-kata kurang lebih 300.000 kata-kata. Anda bayangkan. Sedangkan laki-laki itu hanya 7.000 kata. Jadi kalau perempuan, lihat, kalau laki-laki ada masalah, apa yang akan dia lakukan? Diam. Laki-laki itu kalau punya masalah, diem, nggak banyak omong, tiba-tiba mati aja. Kalau istri punya masalah, seluruh Sumbawa tahu. Iya, masuk Facebook, masuk IG, langsung mengatakan statusnya sedang tidak bahagia dengan suami. Lalu dianiaya suami, langsung. Istri itu memang bicara, perempuan itu bicara. Saya pernah memberi retret, Romo, 400 ibu-ibu di Singkawang. Anda tahu, Yesus saja bisa menghentikan badai. Saya tidak bisa memberhentikan ibu-ibu bicara. Sampai saya sudah berdoa, Salam Maria penuh rahmat. Terus. Jadi kalau ibu-ibu selalu bicara, gitu ya. Maka kan saya selalu berkata, di mana ada 2 atau 3 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ, gitu ya. Karena Yesus nggak bisa ngomong. Perempuannya sibuk ngomong terus. Jadi lihat di sini, perasaan-perasaan negatif, marah, jengkel, itu akhirnya kemana? Dipendam. Dan diam-diam marah, jengkelnya disalurkan pada siapa? Anak-anak. Hati-hati, anak-anak yang nggak salah, tapi karena saya marah, anak yang ditekan, anak yang dimarahin. Saya pernah memberi retret anak SMP. Saya sedang berbicara tentang luka. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berdiri keluar ke toilet. Dia banting pintu toilet dan teriak. Dia pukul pintu toilet sampai teman-temannya kaget. Saya berkata, nggak apa-apa, biarkan. Dia sedang meledak. Setelah saya membereskan dengan anak-anak, saya datengin anak itu. Anak itu sedang menangis. Lalu saya tanya, kenapa nak? Dia berkata, maaf pastor, saya tidak tahan. Nggak apa-apa. Kenapa? Mau cerita? Dia makin nangis. Lalu akhirnya ibu guru cerita pada saya. Dan anak itu akhirnya setelah reda,
Romo, boleh saya buka baju? Boleh. Dia perlihatkan, di sininya ada bekas-bekas sunutan rokok. Saya kaget, siapa yang melakukan? Mama. Mama. Kok bisa? Akhirnya saya baru tahu, anak ini waktu dia dikandung oleh ibunya, suaminya selingkuh dan pergi dengan wanita lain. Maka ibunya marah sekali pada bapaknya. Dan waktu dia keluar, laki-laki wajahnya percis ayahnya. Maka setiap marah ibu ini, padahal anak ini cuma salah sedikit, dia langsung sunut pakai rokok. Karena dia marah dengan suaminya, ini ada penyaluran, dia lakukan itu. Lihat di sini, bahwa kalau energi negatif marah ini tidak dibereskan, akan tersalurkan ke tempat lain. Tidak bisa hilang begitu saja, tidak bisa. Kekesalan, kemarahan bertimbun-timbun, lama-lama meledak. Ketiga, banyak masalah yang tidak terselesaikan tadi. Kita selalu debat dengan pasangan, kita selalu ngomong, kita selalu head to head. Harusnya komunikasi dalam perkawinan head to head or heart to heart, and after that hands to hands. Itu kita belajar. Head to head itu apa? Ya ini logika. Misalnya anak kita sekolah di mana, ya sudah. Kalau head to head itu ada yang benar, ada yang salah. Itu tidak. Yang benar itu pasti argumennya yang tepat, benar. Itu head to head. Tetapi kalau udah head to heart, kacau. Karena kalau bapaknya, misalnya ibunya, bapaknya langsung ngomong, baru pulang kerja, langsung bapaknya ngomong, aku kok capek ya. Lalu suaminya, istrinya langsung menanggapi pakai pikiran dan perasaan. Emangnya gua nggak capek? Gua juga capek tahu gitu ya. Itu lihat, istrinya tuh kan, suaminya kan hanya ingin ngomong bahwa saya tuh sedang capek. Kenapa kok ditanggapinya, emangnya saya nggak capek? Emangnya lu pikir saya di rumah diam aja tidur? BO. Enggak loh, saya tuh di rumah kerja loh, semua dibersihin oleh saya loh. Itu. Jadi lihat di sini. Kalau akhirnya saya selalu berpikir, kalau suami ngomong, atau istri ngomong, selalu kita pikirkan bahwa suami menyerang istri, istri menyerang suami, ya atau tidak? Nah, itulah yang menyebabkan tidak bisa, dalam bahasa Jerman gato, ketemu. Karena kalau suami ngomong pasti nyerang saya, istri ngomong pasti menurut suami itu nyerang saya, itu nyalahin saya. Gak bisa dilihat sebagai perasaan. Bapak Ibu, komplain boleh atau tidak? Komplain boleh atau tidak? Boleh. Komplain itu artinya apa? Mengungkapkan sesuatu yang tidak berkenan di hati. Itu komplain. Boleh. Yang nggak boleh itu kritik. Kalau komplain tuh, papa ini ya, kalau bangun tidur, jangan langsung loncat, aku kaget. Nah itu komplain. Kalau kritik, lu tuh ya emang gak pernah menghargai istri kamu, gak pernah. Nah ini udah kritik. Karena kalau kritik itu sudah ngecap bahwa kamu memang pria yang tidak pernah menghargai istri kamu. Itu cap. Kalau kritik itu udah menyerang, menjatuhkan. Kalau komplain itu mengungkapkan perasaan bahwa saya tidak berkenan.
banyak perasaan negatif, maka apa yang terjadi? Tantangan hidup keluarga di dalam bukunya Paus Fransiskus, banyak sekali kita memperlakukan relasi perkawinan seperti memperlakukan barang. Saya pakai, saya gunakan, saya nggak mau pakai lagi, buang. Itu. Jadi banyak perkawinan merasa saya memanfaatkan pasangan untuk kebahagiaan saya. Ini celaka, ini tidak sama dengan maksud Tuhan. Maksud Tuhan menghadirkan suami istri sebagai apa? Iya, penolong. Baru saya bawa ambil hadiah, udah dijawab, balik lagi, nggak jadi saya. Sebagai penolong, penolong yang sepadan. Jadi bukannya dia harus menyenangkan saya, dia harus membahagiakan saya, bukan. Kalau dia istri harus membahagiakan suami, hati-hati, Anda memperlakukan pasanganmu sebagai objek kebahagiaan. Nah, mari kita lihat sedikit fenomena perceraian. Salah satu aktivis wanita, dia meneliti di tahun 2020 bahwa perceraian itu kurang lebih ada 1170 per hari. Berarti per tahun itu ada 427 pasangan yang cerai. Dan pasti yang cerai itu ada orang Katolik. Cerainya diam-diam. Karena gereja Katolik tidak menerima perceraian. Kompas pun punya penyelidikan rupanya sama. Lihat nilai akhirnya 1.281, ini juga sama 1.232 dari 3 tahun. Dan lihat di sini presentasinya, suami 24%, istri 74% yang menggugat cerai. Lebih banyak mana yang menggugat cerai? Istri. Kenapa istri banyak menggugat cerai? Bukan hanya itu, istri banyak menggugat cerai karena istri itu selalu ingin apa? Ingin perkawinannya baik. Kalau suami, udahlah. Maka saya kalau tanya, saya tanya pada suami, Pak, bagaimana perkawinannya? Ya, biasa aja. Ya gitu-gitu aja. Ya kayak yang lain lah. Up and down and shake. Itu kalau suami ditanya, ya kayak gitu aja, biasa. Yang namanya perkawinan pasti mengenal badainya, pasti begitulah. Itu suami enteng. Tapi kalau istri ditanya, Bu, bagaimana perkawinannya? Langsung litani penderitaan. Jadi lihat, bagi suami, kenapa? Karena memang suami selalu menganggap mudah, udah nggak perlu diributkan. Itu bagi istri tidak. Karena perempuan itu memang senang detail. Coba lihat, kalau Anda mau ngajak pergi, misalnya dari Sumbawa Besar, yuk kita rekreasi keluarga ke Lombok, naik mobil. Siapa yang menyiapkan baju-bajunya? Siapa yang menyiapkan makanan-makanan kecilnya? Itu lihat. Siapa yang menentukan toilet stoppingnya? Nanti kencing di sini, kencing di sini, kencing di sini. Istri.
Istri semua. Suami itu tinggal nyupir, tiba-tiba, "Pah, acang. Pah, minum. Pah, pisang." Udah dianggap monyet aja suaminya. Nana. Saya pernah pergi dari Bandung ke Jogja dengan 5 romo naik mobil. Baru sampai mobil, ada aqua? Nggak ada. Ya Allah, kata saya itu, Bandung Jogja kagak ada aqua. Lalu berhentilah kita di supermarket Alfa, beli. Lalu pada saat saya beli, saya itu kan yang nyupirin. Untuk saya mana? Ya beli sendiri. Kurang ajar, kata saya itu. Udah suruh nyupirin, aqua beli sendiri gitu. Laki-laki memikirkan apa yang dia butuhkan, perempuan tidak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak, Pak, tahu nggak ukuran BH istri Anda? Pasti kan nggak tahu, paling dulu segini, sekarang segini. Oh, kebalik. Maaf, saya belum pernah jadi wanita. Si ibu protes, dulu segini sekarang segini, kebalik Romo. Dulu segini sekarang segini Romo. Banyak disedotin ya Bu ya, mengkerek gitu ya. Itu kesaksian ibu, kesaksian ibu. Bapak-bapak tahu nggak celana dalamnya istri? Nggak tahu. Istri tahu nggak celana dalamnya suami? Pak, tolong malulah Anda. Istri Anda tuh jangankan celana dalam suami, celana dalam pastor paroki juga tahu nggak? Maksud saya kan mereka mau ngasih hadiah gitu ya. Lalu ke dapur, mana yang punya Romo Mariono, mana yang punya Romo Mariono gitu ya. Oh, ini yang kecil, ini yang gede punya brother gitu. Kenapa? Perempuan itu detail. Semua dipikirkan. Saya camping dengan romo-romo frater-frater, sampai ke tempat camping kita lupa nggak bawa panci untuk masak air. Gila nggak, kata saya itu. Tahun kemudian, karena di fakultas kita ada suster, camping, suster ikut. Sampai tusuk gigi juga ada, tisu ada, karena ada wanita. Saya pernah nyetirin suster-suster dari Bandung ke Kawah Putih. Di Bandung itu ada Kawah Putih, daerah di atas itu bagus sekali. Karena supirnya saya suruh istirahat karena kecapean. Udah suster, supirnya suruh tidur, saya supirin pakai mobil high-ace. Tiba-tiba di belakang cleaning, kok bau supermi ya, kata saya tuh. Kok bau supermi suster? Ya di sini ada supermi, ada termos 4 gitu. Ya Allah gitu. Itu wanita. Semua dipikirkan, semua. Bagi laki-laki udah biasa, udah gampang, idahlah kayak gitu. Itu lihat. Anda bisa membedakan nggak masuk ke rumah pasturan dengan masuk ke rumah susteran? Masuk ke rumah pasturan, pegang mejanya, debu semuanya. Masuk ke rumah susteran, nggak ada debu, nggak ada. Karena suster setiap hari kerjanya ngelap. Kalau romo kan berdoa lagi gitu ya. Wanita, hal-hal kecil itu perempuan. Maka bagi laki-laki tidak masalah, bagi perempuan itu masalah. Bagi laki, halah gampang lu. Gua bunuh baru tahu gampang. Itu lihat perbedaannya. Maka di situ lihat kenapa banyak perempuan merasa perkawinannya tidak beres. Kita harus beresin suaminya. Terus gimana beresinnya? Harus ngomong ke pasturnya aja nggak kawin. Pastur tuh cuma ngomong doang, tahu gitu. Kan yang menderita kita. Paling pastor akan berkata, bertahan ya, berdoa aja, gitu aja.
Lihat di sini. Jadi bagi wanita semua harus dibereskan. Bagi pria, udahlah, bahasa Mandarinnya cincai. Udah cincai lah, nggak apa-apalah. Gitu aja dipersulit, nggak perlu dipersulit. Bagi wanita tidak bisa, dia harus bereskan. Maka lihat, angka perceraian pun sama. Di data manapun selalu sampai titik cukup rawan. Mari kita lihat Bapak Paus melihat apa. Rupanya salah satunya adalah karena tuntutan ekonomi, para anggota keluarga akhirnya tidak akrab dan kurang komunikasi. Suami capek bekerja, maka kalau pulang butuh apa? Istirahat. Nggak mau repot lagi, udah capek saya cari duit, udah. Nggak perlu lagi harus macem-macem. Itu kan urusan istri, tuh lihat. Bahkan karena seringkali bekerja juga tidak gampang, banyak tekanan, maka pada saat pulang ke rumah, suami sudah kecapean, suami sudah lelah. Kalau orang capek, lelah, maka emosi sumbunya pendek. Akhirnya mudah apa? Marah. Mudah marah. Karena ada tekanan di dalam ekonomi. Tidak hanya itu, Bapak Paus melihat ada beberapa pasangan juga yang mempunyai pasangan memakai kekerasan karena apa? Edik, ketagihan alkohol, judi, narkoba. Maka ada kekerasan. Kekerasan diakui oleh gereja Katolik sebagai sumber penderitaan dalam perkawinan. Banyak sekali istri yang disakiti tidak hanya kata-kata tetapi juga oleh fisik. Apalagi kalau udah suami mabok, wah, habis. Saya mendapatkan kasus waktu saya tugas di paroki. Anda tahu negara Filipina itu kan negara Katolik toh. Saya sekolah di Filipina untuk konseling keluarga. Tapi di Filipina hobi laki-laki Filipina itu apa? Mabok. Tidak perlu ada pesta. Filipina itu senang pesta, semua dirayakan. Kucing lahir pun dirayakan. Mereka senang despedida, namanya despedida itu pesta. Dan kalau pesta sudah ada pasti minuman. Mereka minumannya pun sama, punya apa, olahannya sendiri. Aku lupa namanya apa. Lalu kalau sudah mabok itu bisa memukul istrinya. Dan angka perceraian di Filipina pun tinggi. Banyak sekali suami yang meninggalkan istrinya. Begitu saja. Tanpa merasa bersalah, berdosa. Ke gereja, ya tetap ke gereja. Komuni, tetap komuni. Kurang ajar. Dia tidak tahu bahwa dia sedang punya halangan. Bahkan maaf, pernah di satu paroki, salah satu aktivis paroki ditolak untuk menjadi, di sini sebutnya asisten imam apa prodiakon? Prodiakon. Ditolak untuk menjadi prodiakon, dia marah. Padahal pastor tahu bahwa dia ini hidup dengan wanita kedua. Memang dulunya aktif, tetapi akhirnya dia sekarang meninggalkan istri pertama dan tinggal di istri kedua yang tidak sah. Tentunya tidak sah karena istri pertamanya masih hidup. Ini malah marah-marah. Promo ini masih muda, nggak ngerti apa-apa tentang ajaran gereja. Goblok kata saya itu, bapak yang goblok. Tapi bapak itu merasa apa? Angkuh. Dia tidak sadari perbuatannya itu bisa menjadi batu sandungan untuk umat lain. Tapi dia merasa benar. Jadi perhatikan di sini, seringkali kekerasan itu terjadi
dimanapun, apalagi di dalam keluarga. Ingat, luka batin pertama-tama itu di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Saya salah satu anak yang terluka. Tetapi ayah saya selalu mengatakan, jangan pernah menyakiti wanita. Ayah saya tentara sejati. Tolong, contoh teladan ayah saya. Para saudaraku yang prajurit hijau, jangan pernah menyakiti wanita. Itu prinsip ayah. Dan saya tidak pernah melihat ayah memukul ibu. Tidak pernah. Mereka ribut, ya, tapi tidak di depan kita. Tapi saya mendengar kekerasan pada ibu, tidak pernah. Bahkan dua adik perempuan saya pun tidak pernah disakiti oleh ayah. Paling dibentak, dijewer, dipukul, apalagi tidak pernah. Adik saya nomor 2 pinter, baik, nurut. Jadi tidak pernah dihukum ayah. Akhirnya saya yang jadi sasaran tembaknya. 1 laki-laki, 2 bodoh, 3 males, 4 suka main. Ayah marah sekali dengan saya. Oh, saya sudah merasakan seluruh alat tentara kecuali bayonet, belum pernah. Topi tentara yang keras itu pernah mendarat di kepala saya. Sampai benjol dan mendarat di kepala ayah dengan tenangnya. Ayah memang pintar menyiksa orang. Pak, balik lagi dia pelan gitu ya. Edan, kata saya tuh. Dan saya memang saya akhirnya karena ayah begitu keras, ada satu saat di mana saya membenci ayah saya. Ada satu saat di mana saya berpikir, ayah tidak sayang pada saya. Sampai akhirnya saya tidak terlalu akrab dengan ayah. Waktu saya jadi pastor pun sama. Kalau saya telepon, ibu tidak punya handphone, ayah yang punya handphone. Saya telepon, ayah, ibu mana? Ibu. Kamu nggak mau ngomong dengan saya? Gak, ibu. Saya sudah bisa jadi pastor, bisa ngatur. Ibu, ini Romo, yang ngomong Romo. Bahkan saking saya tidak dekat dengan ayah karena kekerasan, karena terluka, saya itu kalau pergi keluar ziarah, saya selalu cari oleh-oleh yang mahal untuk ibu. Ibu saya itu pencinta Bunda Maria. Suatu hari saya itu dapat hadiah 500 euro dari umat. Saya belikan liontin dari emas seharga 500 euro untuk ibu. Saya bilang, ibu, liontin Bunda Maria. Aduh, makasih, bagus banget. Iya, mahal bu. Terus bapak saya datang. Aku Rosario. Berapa ini kok? 1 euro, 1 euro, kata saya itu. Ingat, karena terluka, saya memperlakukan orang yang melukai saya seperti saya diperlakukan. Itu lihat, kalau orang terluka. Maka pernah waktu ayah sudah tua, ibu sudah meninggal, ayah itu berkata, kok sekarang saya budek. Ya iya kan udah tua, kata saya itu. Lalu saya sekarang giginya udah habis. Terus aku mau beli alat bantu dengar. Ya sudah beli pak, beli. Kan punya uang toh? Ada. Tapi saya tuh tadinya mau beli 2, udah beli 1 dulu. Yang penting mana? Ya udah alat bantu dengar dulu ya kok, beli. Setelah beliau pakai, seneng bisa dengar segala-galanya. Terus dia berkata, aku sekarang kalau makan gak bisa enak selalu dimut. Saya mau beli gigi palsu tapi ndak punya uang. Ya udah Pak, Eko belikan. Bener kok. Iya, tapi yang second ya. Lalu ayah ngomong,
emang ada di palsu yang second? Ada, bekas orang meninggal kan nggak dipakai pati, kata saya tuh. Saya beli nanti. Lalu ayah saya berkata, kamu melukai ayah yang seperti kamu dulu dilukai. Betul, kata saya itu. Jadi lihat di sini bahwa jangan pernah lupa, kita disiplin pada anak boleh, tetapi kasar, menyakiti tidak boleh. Karena itu membekas, itu membekas. Tidak hilang begitu saja, tidak akan hilang begitu saja. Maka lihat di sini Bapak Paulus pun mengatakan, ada suami istri yang kurang dewasa karena punya luka batin. Halo, Anda punya luka batin, suami Anda punya luka batin. Tidak ada orang yang tidak terluka. Siapa yang tidak terluka? Hanya anggota rumah sakit jiwa. Itu orang-orang yang tidak terluka. Kita tuh punya rasa sakit hati, punya rasa kecewa, punya rasa marah, punya rasa sedih. Betul atau tidak? Itu luka. Nanti saya perlihatkan siapa yang melukai. Itu luka. Anda sejak kecil sudah mendapat luka dari ayah, dari ibu, dari kakak, dari adik, dari saudara-saudara. Betul. Saya kecewa Romo karena ayah saya membeda-bedakan. Saya kecewa Romo karena ayah saya pergi, waktu saya kecil dia pergi, meninggalkan kami, meninggalkan mama sendirian. Saya marah pada Tuhan, itu luka batin. Pada saat saya masih kecil, lah kok ibu sudah meninggal, saya marah pada Tuhan, itu luka. Jadi ada luka-luka batin yang belum dibereskan. Maka saya tuh suka sedih gitu ya, kalau ngelihat orang Katolik hidupnya tuh kok berat banget, ke gereja aja. Ya Allah, kan Yesus saja berkata, damai Tuhan bersamamu. Kelihatan, itu orang yang penuh beban, hidupnya nggak sukacita, berat. Apalagi saya kalau udah ngeliat ibu-ibu cantik nggak bisa senyum, saya selalu berdoa, Tuhan cepat panggil dia, nggak ada gunanya hidup di dunia, kata saya itu. Ya panggil kemana, ke pasturan. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa tidak hanya luka batin itu ada di dalam masa lalu kita, di dalam perkawinan pun banyak menutup luka. Saya kan pernah lucu ini, ada oma-oma, Romo, ya oma, mau aku desa? Boleh. Di mana? Di ruang pengakuan, kata saya tuh. Ayo masuk, masuk. Romo, pengakuan saya terakhir tuh kapan? Ya udah dulu lupa Romo. Sudahlah, nggak perlulah, kata saya tuh, Tuhan juga udah lupa, kata saya tuh. Terus gini Romo, dosa-dosa saya tuh ya, saya tuh punya suami, cerewet sekarang tuh Romo, cerewet suami saya tuh. Tidak hanya cerewet, itu suka budek Romo, budek, suka ngelawan Romo. Selalu suami itu komplain, marah-marah, terus jengkel-jengkel, terus aduh membuat saya sedih Romo. Itu dosa-dosa saya Romo. Saya tuh bingung tuh, oh iya oke. Bu, dengan demikian saya mengampuni dosa suami ibu, kata saya itu. Ibu itu kan kaget. Terus dosa saya bertambah, kata saya itu. Kenapa Romo? Kan ibu melaporkan dosa suami gitu ya itu. Jadi kalau kita perhatikan, berapa menit lagi Pak? Kok 5 menit lagi? Oke. Jadi kalau kita lihat di dalam perkawinan banyak begitu luka dan akhirnya membuat kita memutuskan untuk bercerai, hati-hati. Karena yang terluka tidak hanya pasangan, tapi anak-anak juga. Maka Bapak Ibu, saya berikan beberapa faktor yang bisa membuat hidup perkawinan kacau. Pertama,
intervensi orang tua, mertua. Maka pasangan yang paling berbahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa, karena mereka tidak punya mertua. Maitua dan paitua ini kadang-kadang membuat pusing gitu. Ikut ngerecokin, ikut ngatur, ikut mengatur. Ini udah anak tuh sudah berkeluarga, selesai bu, tugas ibu selesai, menang. Ojo ribut, kamu tuh ya suami kamu tuh harus dilayani. Saya selalu mengatakan kepada pasangan suami istri yang muda, saya selalu mengatakan, ingat, pelindung perjalanan, Saint Christophorus. Pertanyaannya apa ya tadi? Aku mau ngomong apa tadi? Oh, kepada pasangan muda yang mau menikah, mau ngomong apa? Oh ya, Anda ingat 10 perintah Allah? Apa perintah Allah yang keempat? Iya, sini bu. Apa Ibu Sono? Ya, nggak ada. Dua. Ibu sana juga dapat. Ya, ya oke. Betul. Ibu sini bu. Hormatilah. Ini sini bu. Ya Allah, udah diberi masa saya harus datang? Harus rendah hati. Terima kasih bu. Ya, belum diberkati ya, nanti minta berkat Romo Paroki. Guru agama. Oh pantesan bisa menjawab. Lihat Bapak Ibu dengerin, terutama yang muda, hormatilah apa? Orang tuamu. Anda punya kewajiban menghormati orang tuamu, betul? Tetapi tidak punya kewajiban ngikutin perintah orang tuamu. Tolong bedakan, karena orang tuamu bukan Tuhan. Hormatin. Dia nyuruh, tidak perlu harus diikuti, karena kan belum tentu benar. Kan Anda yang tahu hidup Anda. Maka memang masalah mertua menantu ini pusing saya. Apalagi kalau udah mertuanya, ya ampun, ngomongnya nggak pakai nafas, saudara-saudara. Itu campur tangan terus. Sudah bu, sudah. Saya sedih menghadapi satu pasangan sudah punya 2 anak besar. Si laki-lakinya disuruh sama mamanya, kamu tuh kan dulu Buddha, sorry, dulu tuh bukan Katolik, kamu kembali lagi. Ingat, di tradisi kita tuh kan harus uhau itu menjadi anak berbakti. Mama ingin kamu menikah dengan, udah tinggalkan istri kamu. Anaknya nurut pada ibunya. Dia meninggalkan istri dan 2 anaknya dan ngikutin apa yang mamahnya mau, menikah lagi dengan wanita pilihan mamahnya. Wah, yang hebat istrinya. Apa? Istrinya tetap tidak mau menikah lagi. Dia tetap suami saya. Keren, bagus. Bagaimanapun dia suami saya, pastor. Tapi saya tidak mau menuntut dia supaya ngasih uang. Enggak, saya bisa kerja sendiri. Tapi saya ngomong kepada anak-anak, kamu harus tetap menghubungin papa kamu. Wow, hebat saya. Karena campur tangan. Yang kedua adalah apa? Ekonomi. Bu, Pak, ingat, ekonomi itu berkat Tuhan, ya. Tapi namanya ekonomi itu, percayalah, Tuhan akan berkati.
Kenapa kita akhirnya selalu merasa kurang? Karena kita serakah. Mengerti? Karena kita serakah. Gak pernah mau berkata cukup. Makan nasi, cukup atau tidak? Cukup. Kenapa kita harus makan nasi taliwang? Ayam taliwang. Nah, lebih enak, itu keserakahan. Kalau mintanya, lihat, berdoa Bapa kami, berilah kami rezeki. Oke, 1 juta rezeki atau bukan? 10 juta? 100 juta? Pilih mana? Nah, serakah kan, lihat tuh. 1 juta rezeki, 10 juta rezeki, 1 juta rezeki, pilih mana? Ya 100. Nah itu serakah. Manusia selalu ingin banyak. Ingat, Allah itu mencukupi kebutuhanmu, tidak mencukupi keinginanmu. Jelas bedanya? Kebutuhan dicukupi oleh Tuhan, keinginan itu sudah keserakahan. Cukup. Maka dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin pun bagus. Give me our daily bread. Makanan kami sehari-hari. Daily bread. Apa dalam bahasa Latinnya? Da nobis pacem. Aku lupa lagi. Tadi ingat, sekarang lupa. Ngelihat Romo Mariono jadi lupa semuanya saya. Jadi Bapak Ibu ingat, berkat Tuhan itu ada. Pada saat apa? Kita percaya. Jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah menutup pintu rezeki dari setiap orang yang bekerja. Saya tuh kan pernah, kan umat kadang-kadang ngasih ke pastor. Ada seorang ibu ngasih tas pada saya. Saya baru tahu tas itu mahal. Saya baru tahu setelah dimarahin sama ibu itu. Jadi tas itu kurang lebih harganya 4 atau 5 juta. Saya baru tahu. Ibu itu ngasih, Romo ini tas. Tapi saya sudah punya tas. Saya nggak pakai tas itu. Saya taruh. Saya hari Senin apa Selasa, saya ngelihat karyawan saya pegang buku begini. Dia mau kuliah. Kemana kamu? Kuliah, Romo. Lah, kamu cuma pegang buku, nggak pakai tas, nggak punya, Romo? Saya punya tas. Saya kasihin tas itu. Kan namanya juga terserah, saya tahu orang dikasih. Hari Minggu, 2 minggu berikutnya, si ibu yang ngasih pulang gereja datang ke pastoran, digedor langsung. Romo, buset deh. Lalu saya bilang, damai Kristus ibu. Nggak ada damai. Ya Allah, kata saya tuh. Kenapa, Bu? Romo itu tidak tahu diri. Saya kasih tas, kok Romo nggak pakai, malah dikasihin kepada pegawai. Yang mana ibu? Itu tuh. Iya. Maaf Bu, saya nggak butuh. Saya udah punya. Ya kalau nggak butuh disimpan. Ya nanti rusak, daripada rusak saya kasih dia berguna. Gini Romo, saya tidak akan pernah beli lagi, membeli apapun dan memberi apapun untuk Romo. Dah, cukup. Pergi ibu itu. Dan betul sampai detik ini ibu itu tidak pernah memberi apapun, saudara-saudara. Tetapi ada 99 ibu-ibu yang lain memberi pada saya. Halo, 1 pintu tertutup, 1 juta pintu terbuka. Percayalah, Tuhan baik, percaya. Asal kita tidak serakah, asal kita berani berkata cukup, asal kita seperti minggu kemarin, hari kemarin bersyukur.
Ya, bersyukur. Ada yang dimakan, bisa makan, mau makan. Itu tiga-tiganya dah. Karena kan ada orang yang nggak ada yang dimakan, mau makan, bisa makan. Siapa? Orang miskin. Nggak ada yang dimakannya. Ada yang dimakan, mau makan, tapi nggak bisa makan. Siapa? Orang sakit. Gitu. Ada yang dimakannya, mau makan, nggak bisa bisa makan, tapi nggak mau makan. Ada orang-orang yang gendut, anoreksia, yang tidak mau makan untuk menjaga tubuhnya. Lihat, kalau kita bisa makan, ada yang dimakan, mau makan, syukur kepada Allah. Maka Allah itu memberikan kebutuhanmu, tidak keinginanmu. Maka lihat di sini masalah yang lain adalah ini yang paling berat. Ini nanti sesi nanti yang akan saya bahas. Komunikasi, bicara. Karena yang paling sulit bicara pasti nggak mungkin banget. Perempuan itu pasti paling sulit diberhentikan bicaranya. Maka pernah saya kemarin memberikan seminar di Sarawak, Malaysia. Lalu akhirnya waktu saya istirahat, ada seorang mama datang. Kan bahasa Melayu agak sulit ditangkap sama saya. Pokoknya saya bahasa Indonesia kan. Astor Pater, bolehkah mendoakan suami saya? Kenapa? Dia budek. Dia budek. Oh baik, saya berdoa, saya deketin. Bapak, Pak, Pastor Eko. Siapa? Pastor Eko. Oh ya, ada apa? Saya disuruh istri Bapak mendoakan supaya tulinya sembuh. Harus Pak, jangan Romo, jangan. Ini anugerah Tuhan. Karena saya tulis, saya jadi nggak pusing Romo. Betul Opa, betul. Tapi saya harus mendoakan. Ya sudah, kita bersyukur supaya tulinya terus menjadi tulia. Iya. Terima kasih, Tuhan memberkati.